aja nih, Wah, Kak Joanna. acara kita nih Menarik ya, listnya banyak banget nih, banyak Kak Eko. sekali ya. Apa aja Kak Joanna? Ada bakal banyak banget kuis nih, kuis. Terus ada juga Kuis games. kita kebaktian dulu. Ya, setelah itu kayak yang pertama pasti kebaktian dulu. Kebaktian dulu. Terus setelah kebaktian, kita akan merayakan Natal dengan ada sedikit games dari kakak-kakak. Ada kuis ya. Lalu ada lagi juga yang penting juga apa yang kita tunggu-tunggu anak-anak nih? Pengumuman apa? Apa tuh, Kak? Pengumuman apa ya kira-kira? Ada lomba nyanyi dan juga lomba menghias pohon Natal. Tuh. Nah, nanti akan juga diumumkan siapa yang menjadi pemenangnya. Betul. Karena di dalam setiap kompetisi pasti ada pemenangnya ya, Kak Eko ya. Iya. Dan adik-adik, kuisnya yang nanti itu terkait dengan isi cerita Natalnya. Jadi simak ya baik-baik cerita Natalnya. Nanti akan ditanyakan selama kuis berlangsung. Pokoknya kakak-kakak sudah menyiapkan hadiah spesial buat adik-adik yang mau ikut menggembirakan acara Natal ini. Iya. Nah, sekarang kita masih menunggu teman-teman kita yang lain bergabung. Nah, sambil menunggu untuk adik-adik yang sudah mulai bergabung, kita akan ada games, kita akan ada kuis, tebak gambar ya. Nanti ini juga ada hadiahnya adik-adik. Siapa yang benar menebaknya akan mendapatkan hadiah. Nah, tebak gambar ini dari gambar yang disajikan, nanti tolong adik-adik ini kata atau apa gitu ya. Ya, kita kasih contoh ya. Ya, ini contoh pertama tebak gambar, kuis tebak gambarnya. Silakan multimedia menayangkan contoh kuis tebak gambar. Ya. Jadi nanti di layar akan ada gambar. Ya. Baru adik-adik harus menebak Ya. Ini contoh ya, itu. yang pertama ya. Ya, jangan lupa juga kamera di on nanti supaya kita bisa nebak. Kita menunjuk siapa yang akan menjawab. Oh ya, sebelum menjawab nanti adik-adik harus angkat tangan dulu ya. Nanti kakak-kakak pilih siapa yang bisa menjawab. Jawabnya. Oke, ini contoh ya yang pertama. Kak Eko, itu ada dua gambar. Ada dua gambar, ini rangkaian ya apa ya? Nah, adik-adik yang sudah bisa coba contoh menebak, ada yang mau jawab? Coba, ada yang mau coba jawab? Yang pertama ada gambar pohon, yang kedua ada gambar dekorasi Natal. Kira-kira apa ya katanya? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Gak ada suaranya. Tes. Ya, ini adalah contoh tebakan ya. Ada dua gambar ya, ada gambar dan kiri dan kanan. Coba kira-kira menurut adik-adik ini kata-kata yang dilambangkan dengan gambar ini apa? Angkat tangan atau siapa? Ya, sebelum jawab diangkat tangan. Gabriel, Oke, silakan Gabriel. Pohon Natal, Pohon betul nggak Natal, kakak-kakak? Oke, betul banget. ya. Oke. Nah ini tapi Gabriel ini masih contoh ya. Ya, masih trial ya. Sekarang ada 3 soal ya. Oke, kira-kira Sekarang udah nggak bisa ya? berarti ya. Nah sekarang kita coba untuk soal yang pertama, gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Oh. Oke. Wah, ada Silakan. gambar apa itu? Kira-kira Siapa gambar yang apa sudah ya, bisa? Kak Eko? Silakan angkat tangannya sebelum kakak sebutkan. Siapa? Siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang udah bisa jawab? Halo. Ada yang siapa? Apa? Ada yang udah angkat tangan? Abigail. Abigail. Ya, coba Abigail apa jawabannya? Silakan Abigail. Palungan. Palungan. Ya, betul Abigail. Betul sekali. Ya, 1 poin. hadiah pertama ya untuk soal pertama jatuh kepada Abigail. Nah, kita sekarang gambar yang kedua. Ya, nanti adik-adik yang lain bisa coba juga. Oke, ada 2 gambar.
Ya, Oke, yang udah bisa jawab. ada 2 gambar ini. Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan, kasih kode. Nanti kakak-kakak akan lihat. Siapa? Ana. Ana, silakan Oke. Ana. Apa jawabannya? Halo Ana, apa jawabanmu? Suaranya putus. Ana, apa jawabannya Ana? Sorry, Ana, boleh diulang? Ana unmute dulu suaranya biar biar bisa kita dengar. Apa Ana? Masih di unmute Ana? Ana, Tidak ada jawaban? sudah ada jawabannya Ana? Oke. Oke. Oke, sepertinya karena tidak ada jawaban, coba angkat tangan lagi ya. Coba siapa lagi? Ana nggak terdengar suaranya. Bentar, dihitung dulu nih. Ya, 1, 2, 3. Ya, siapa lagi? Gabriel. Tadi yang tadi. Oke, Oke, Gabriel. Gabriel apa? Yusuf. Kenapa Yusuf. kamu jawab Yusuf? Kok bisa Yusuf? Oke. Sebelah kanannya gambar apa? Gambar sup. Ya, Oke, benar ya. Jawabannya adalah bagus. Yusuf. Ya, dan sup. Sup. Ya, Yusuf. Oke. Betul. Jadi hadiah kedua jatuh kepada Gabriel. Oke, Nah, ini last. gambar terakhir sebelum kita memulai. Gambar terakhir yang ketiga. Silakan kakak. Gambar terakhir. Gambar yang ketiga. Iya. Oke. Ya, yang udah bisa, silahkan angkat Iya. tangan. Silakan angkat tangan yang sudah bisa. Ada 2 gambar plus huruf. Jovanita. Jawabannya Ya, silakan Jovanita. apa jawabannya? Bethlehem, betul. Wah, pinter-pinter Akhirnya banget ya B anak-anak dan sekolah H. minggu Ya. ini. Jadi sudah ada ya, hadiah ketiga jatuh kepada Jovanita. Hadiah Oke. pertama jatuh kepada siapa tadi? Tadi kepada Abigail, Abigail. lalu Gabriel dan juga Jovanita. Oke. Nah, adik-adik nanti masih ada lagi kuis setelah kebaktian. Pas perayaan kita ada kuis soal-soal tentang cerita isi Alkitabnya. Oke, mungkin kita bisa mulai ya Kak. Oke, kita Joanna langsung ya. mulai aja ya. Kenapa senang sekali Kak Joanna nih senyum-senyum terus Iya nih Kak ketawa-ketawa? Eko, aku tuh lagi seneng banget nih hari ini. Kenapa Soalnya senangnya? kita semua bisa berkumpul di sini untuk merayakan hari Natal. Natal ya, hari Natal. Kenapa sih kita bersukacita? Ya, kenapa? Oh, Kenapa Kak Joanna sangat senang sekali? Iya nih Kak Eko, aku lagi seneng banget hari ini karena kita semua bisa berkumpul di sini meskipun mungkin secara virtual ya Kak Iya. Eko. Tapi tetap kerasa banget Christmas vibe-nya. Oh, oke ya. Pokoknya Kenapa sih kita seneng banget bersuka? Kenapa kita harus bersuka Kak Iya, Eko? ya karena Kristus lahir ke dunia kita menemani kita. Amin. Ya, kita yang berbeda-beda tapi kita bersatukan menjadi saudara seiman ya. Kita mau bergandengan Betul banget. tangan, kita mau menjadi bukan hanya sekedar teman, tapi menjadi sahabat, Sahabat menjadi dan saudara. saudara. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, Hari- adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul
adik-adik, seperti yang ada di lagu ini, Tuhan Kristus datang mempersatukan kita. Kita menjadi saudara seiman. Kau adalah sahabatku, kau adalah saudaraku, dan tiada ada yang memisahkan kita. Kita nyanyikan lagu kali ini dengan tempo yang lebih cepat ya kakak. Dan jangan lupa tunjuk ya yang ada di kamera, di laptop, di handphone adik-adik. Tunjuk teman-temannya menjadi saudara dan sahabat kita. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan buka di dalam doa. Nanti Kak Tuti yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Kak Tuti. Amin. Oke, sekarang kita akan memasuki penyalaan lilin. Kak Eko, kenapa sih Kak? Kok setiap Natal selalu ada lilin ya? Ya, lilin itu perlambang terang ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia membawa terang ya, lahir dalam kegelapan, dia datang membawa terang ya. Jadi menerangi kegelapan dunia ini, dunia yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, Tuhan hadir untuk menyelamatkan. Nah, adik-adik, kedatangan Kristus juga ke dunia kita harus sambut dengan sukacita, karena itu adalah sukacita bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada para gembala pada saat itu, tapi juga kepada semua orang yang ada di dunia saat ini ya. Kita akan sama-sama menyanyikan Joy to the World. Dan di medley Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang ya. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing for King. Let every heart prepare Him to. And every nature sing, and every nature sing, and every nature sing. Joy to the world.
Yesus lahir bukan hanya sebagai terang, tapi juga sebagai juru selamat kita, menyelamatkan kita. Betul Kak Eko. Nah, namun Syaratnya ya kita harus percaya kepada Tuhan dan kita mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi sebagai manusia, pasti kita nggak mungkin luput dari yang namanya dosa ya Kak Eko. Iya. Mungkin seringkali kita pasti masih saja melakukan kesalahan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana semuanya harus serba online, kita jadi makin malas beribadah, atau mungkin sekolah yang tadinya sesuatu yang awalnya menyenangkan menjadi sesuatu yang membosankan Dan menyulitkan ya Kak. Menyulitkan. Nah, adik-adik, padahal sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, Dia sudah memberikan seluruh hidupnya untuk kita semua. Bagaimana cara kita merespon hal itu? Ya. Yaitu juga dengan memberikan seluruh hidup kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu Amazing Grace sebagai lagu pengakuan dosa kita. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau meminta ampun sebagai anak-anak-Mu. Kami masih saja sering melukai hati Tuhan. Kami membuat hati Tuhan sedih. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan semua manusia satu persatu, untuk mengampuni dosa kami. Kami begitu mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Anugerah yang besar, Tuhan mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, kita sekarang akan masuk kepada prosesi penyerahan. Kita akan mendengarkan dahulu persembahan lagu dari seorang rekan kita, Catherine dari kelas 7, yang akan membawakan lagu Seribu Lilin. Ya, adik-adik silakan mendengarkan dan menyimak isi kata-kata lagu ini. Mari kita dengarkan. Seribu lilin yang
bersukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Bahwa kehadiran Kristus membawa harapan dan damai sehingga manusia bahagia di kalbunya, dan kehangatan ke Kristus dikirimkan di hari yang beku sehingga kehangatan kasih Tuhan memenuhi Natal yang syahdu. Nah, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Adik-adik silakan menyiapkan lilinnya, baik lilin elektronik maupun lilin biasa. Kita juga akan menyalakan lilin ya. Ya. Kita akan meneruskan terang yang telah diberikan oleh Kristus. Sambil menyalakan lilin, kita menyanyikan Malam Kudus. Adik-adik sudah boleh mematikan lilinnya. Ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita Firman Tuhan.
tentang Natal ya, cuma 1 kali dalam setahun kita bisa mendengarkan cerita Natal ya adik-adik. Betul sekali. Nah, kita Tapi, tentang tentang apa nih, Emmanuel ya, tentang Allah beserta kita. Tapi kita akan mendengarkan dahulu ya, ada paduan suara anak yang akan menyanyikan lagu anak yang dijanjikan. Yang merupakan kompilasi dari video anak-anak kita, ada sekitar lebih dari 70 anak ya yang bergabung dalam video ini. Selamat menyaksikan. Anak yang ditunggu namanya Yesus, mari kita menyembah Dia, dan itu adalah Allah yang Immanuel, yang Allah beserta kita. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu ini, anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Mendengarkan cerita firman Tuhan, nanti dibawakan oleh Kak Rita, Kak Yole, dan Kak Peti. Ya, silakan Kak Rita dan tim. Firman Tuhan hari ini, yuk kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam sorga hati kami begitu bersuka cita ya Tuhan, di mana kami hari ini dapat merayakan hari Natal, hari kelahiran
Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua dari dosa. Bapa di dalam sorga, walaupun kami menyerayakan hari Natal dari rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangkan rasa sukacita kami. Tuhan berkati kami satu persatu, terutama ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti dan kami juga dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Karita mau tanya, ini suaranya Karita kedengaran dengan jelas? Kedengaran, Kak. Jelas, Kak. Kedengaran ya, dengan jelas. Oke. Nah, sebelumnya Karita mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Nah, bagaimana Natal tahun ini? Ada yang merasa spesial Hari Natal tahun ini? Oke. Nah, kalau Karita beberapa hari yang lalu itu Karita dapat notifikasi dari Facebook, diingatkan kembali Hari Natal tahun-tahun sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya Karita merayakan Hari Natal itu di gereja bersama adik-adik. Nah, tahun kemarin Karita nggak bisa merayakan Hari Natal bersama adik-adik karena Karita harus pulang kampung. Nah, di tahun ini tapi waktu Karita merayakan Hari Natal di gereja bersama adik-adik, merayakan Hari Natal bersama keluarga, itu semuanya itu spesial, ya. Apalagi tahun ini, Karita merasakan sangat spesial di Hari Natal ini. Kenapa? Walaupun kita melakukannya via Zoom, tapi Karita spesial banget merasakan bahwa di Kami lihat, Kak. nggak bisa ya, sorry. Oke? Udah kedengaran, Kak. Sudah? Okay. Sudah. Nah, walaupun kita melakukannya di rumah masing-masing, Karita percaya adik-adik ada yang merayakannya itu mungkin di luar kota, tapi adik-adik tetap bisa merayakan Hari Natal tahun ini bersama-sama dengan teman-teman kita. Kalau dulu adik-adik mungkin pulang kampung akhirnya nggak bisa merayakan sama teman-temannya, tapi tahun ini kita semua dapat merayakan Hari Natal bersama-sama dimanapun kalian berada. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini, nah sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini itu akan dibawakan bukan hanya Karita sendiri ya, ceritanya nanti akan dibawakan oleh 3 orang kakak, yang pertama Karita, terus Kayolo, dan juga Kak Peti. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini yaitu terambil dari, sebentar Karita akan share screen. Oke. Oke, dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Nah, ini Karita sudah menuliskannya, mengetikkannya untuk kita. Nanti kita sama-sama membacanya ya, serentak ya. Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini, dan saatnya Karita akan memberi gambar ini. Nah, adik-adik, ini coba Karita mau tanya nih, ini kira-kira gambar apa, ayo? Kalian bisa melihat apa di gambar ini? Ada yang mau jawab? Angka.
Angka berapa yang ada tertulis? 2000. 2000. Oke. Angka 2000. Kalau mengingatkan 2000 tahun yang lalu, kira-kira peristiwa besar apa yang terjadi di tahun 2000? Di tahun 2000 tahun yang lalu? Ada peristiwa besar yang terjadi di tahun 2000 tahun yang lalu. Di 2000 tahun yang lalu. Ya, peristiwa besar itu adalah peristiwa lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kelahiran Tuhan Yesus itu adik-adik sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus Kristus itu lahir. Nah, nubuat tersebut adik-adik bisa baca di kitab Yesaya. Di kitab Yesaya itu Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung juga melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak tersebut akan dinamakan Immanuel. Bukan hanya dinubuatkan bahwa lahir dari seorang perempuan muda, anak laki-laki, dan juga namanya nanti Immanuel, tapi juga di Nabi Mika juga menubuatkan bahwa anak laki-laki tersebut akan lahir di kota Bethlehem. Dan bukan hanya di kota Bethlehem, bahkan sampai keturunan siapapun itu di dalam Alkitab juga tertulis, yaitu di dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa anak yang lahir tersebut berasal dari keturunan Daud. Nah, adik-adik, nubuat itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Nubuat itu adalah kayak ramalan. Oke, ada lagi selain ramalan? Perjanjian. Oke, ramalan, perjanjian. Ada lagi? Oke. Karita langsung aja ya memberikan definisi nubuat itu apa sih nubuat itu. Nah, nubuat itu adalah wahyu Tuhan atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada nabi dan itu nanti disampaikan kepada manusia yang akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Mika, dan juga Yeremia itu akhirnya tergenapi, yaitu dengan diutusnya seorang malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel untuk mendatangi seorang wanita muda yang bernama Maria. Nah, Maria ini adik-adik, dia tuh bertunangan dengan Yusuf. Nah, ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, pastinya Maria takut. Dalam hatinya pasti bertanya-tanya, ini ada apa ya seorang malaikat datang kepadaku? Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria, Maria, jangan takut sebab aku akan menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan bahwa engkau memperoleh kasih karunia, sesungguhnya engkau akan mengandung dan juga akan melahirkan seorang anak laki-laki dan nanti engkau akan beri nama dia Yesus. Ketika mendengar bahwa Maria itu mengandung, wah tunangannya Yusuf merasa sangat ketakutan adik-adik. Dia takut karena dia begitu mengasihi Maria dan dia tidak mau Maria itu kenapa-kenapa. Karena dalam hukum Yahudi adik-adik seorang wanita yang masih bertunangan dan belum menikah itu kalau misalnya ketahuan itu hamil maka mereka si perempuan itu akan memperoleh sebuah hukuman. Nah, hukumannya itu adalah hukuman dilempar batu. Nah, pada saat itu hukumannya adik-adik. Nah, jadi karena Yusuf itu sangat mengasihi Maria, diam-diam dia berencana untuk menceraikan Maria tunangannya. Tetapi hal tersebut tidak dibiarkan oleh Tuhan adik-adik. Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Yusuf dan malaikat itu muncul di mimpinya Yusuf sambil berkata kepada Yusuf bahwa Yusuf itu nggak perlu takut karena Maria
itu sedang mengandung anak yang dikandung daripada Roh Kudus, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak tersebut dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan juga malaikat tersebut menyampaikan bahwa Tuhan berjanji akan menyertai mereka senantiasa. Karena nggak mudah adik-adik untuk mendapatkan berkat yang luar biasa ya, memperoleh seorang anak dari Roh Kudus. Itu bukan hal yang mudah, apalagi mereka statusnya bukan suami istri adik-adik. Tapi Tuhan berjanji mereka akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan akhirnya apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi terjadi, benar, seorang anak laki-laki itu lahir di kota Bethlehem, dan anak tersebut dinamakan Yesus, yang disebut juga Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Apakah Immanuel ada sampai hari ini? 2000 tahun yang lalu, adik-adik, Alkitab menyaksikan bahwa ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, ketika Maria terkejut akan salam yang ia terima dan takut karena ia mengandung dari Roh Kudus, datang malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria, menjumpai mereka satu persatu, memberitahukan jangan takut. Saat sekarang, apakah malaikat akan datang kepada kita? Saat kita sedang susah banget, saat kita sedang menderita banget, apakah malaikat datang kepada kita? Seperti malaikat datang kepada Yusuf dan Maria? Marilah kita menyaksikan video berikut ini. Selamat sore teman-teman, saya mau bersaksi kemurahan Tuhan. Waktu mamaku kena COVID-19, aku merasa sedih dan aku tinggal bersama nenek dan papa 14 hari. Aku berdoa dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kehadiran Tuhan yang sangat saya rasakan di saat pandemik seperti ini adalah di mana pandemik membosankan dan menghimbau kita untuk tidak keluar terlebih dahulu. Tuhan mendatangkan orang-orang yang dapat menghimbau saya, dan mereka dapat menjadi obat bagi kebosanan saya, sehingga kebosanan ini tidak terlalu berasa. Halo, saya namanya Edgar. Saya kelas 7. Saya akan menceritakan bahwa Allah menyertai saya. Salah satu contoh ceritanya, kemarin saya terluka jatuh dari tangga dan kaki jari tengah saya patah dan bengkok. Jadi dapat dioperasi 2 hari besoknya. Pas di ronsen itu langsung kelihatan patah dari jarinya, dan besok langsung diambil darah, cek darah, dan langsung malamnya dioperasi pemasangan pen. Terus di situ saya dan papa saya dan mama saya berdoa bersama agar operasinya lancar, dan di situ operasinya lancar, dan di situ telah terbukti kalau Allah menyertai saya. Terima kasih. Adik-adik, dari video tadi
ternyata banyak ya masalah dalam kehidupan adik-adik. Antara lain, tadi video yang pertama, tidak bertemu mama berhari-hari. Ini tentu sangat menyedihkan. Siapa di antara adik-adik yang tidak bertemu mamanya berhari-hari itu tenang-tenang saja? Tentu tidak, ya. Ini tentu sangat menyedihkan. Dan mama itu ternyata sakit COVID-19. Pasti khawatir, takut. Namun, Tuhan menyertai keluarga itu dengan menyediakan papa dan nenek untuk menemani. Tuhan menyertai dengan Tuhan mendengar doa, memberkati hingga menyembuhkan mama. Lalu video berikutnya adalah ada masalah lagi, ya, yaitu rasa bosan dalam masa pandemi. Siapa yang dalam masa pandemi ini tidak merasa bosan? Ya, jadi rasa bosan itu hampir menguasai setiap orang pada masa pandemi ini, dan itu menjadi masalah. Lalu bagaimana Tuhan menyertai dalam rasa bosan di masa pandemi ini? Tadi teman kalian sudah bersaksi bahwa Tuhan menyertai dengan mengirim orang-orang di sekitar dalam menghadapi rasa bosan. Rasa bosan lenyap walaupun masih harus di rumah saja. Nah, lalu video yang ketiga tadi adalah menghadapi operasi. Wah, menghadapi operasi di masa pandemi ini adik-adik bukanlah suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena banyak rumah sakit dan dokter repot mengurusi orang-orang yang sakit COVID-19. Tetapi, ya, apa yang terjadi? Karena jari kaki sudah patah dan itu harus segera dioperasi. Tuhan menyertai, ya, melalui mendengar doa keluarga, terutama papa dan mama. Tuhan menyertai dengan memberkati jalannya operasi sehingga berhasil. Nah, adik-adik, pertanyaan di depan tadi sudah terjawab bahwa Allah Sang Immanuel hadir bukan hanya 2000 tahun yang lalu saja, tetapi sekarang, zaman ini, masa pandemi dunia ini, Allah menyertai umatnya dengan berbagai caranya. Percayalah. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Rita dan Kak Yole, maka dapat kita simpulkan bahwa Immanuel bukan hanya slogan, tapi Yesus adalah Sang Immanuel itu. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah setia pada janjinya. Janji tentang apa? Janji untuk selalu menyertai umat manusia dan janji untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ketika Allah menyertai kita, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita harus selalu semangat dan terus berusaha. Walaupun di tengah situasi sulit yang saat ini sedang kita alami, yaitu dengan adanya pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Adik-adik, bukti Tuhan menyertai kita. Kita masih ada sampai sekarang bisa merayakan Natal bersama. Walaupun di tengah COVID-19, walaupun kita merayakan Natal secara virtual. Kita harus terus berusaha dan semangat ya adik-adik untuk melakukan tugas-tugas kita, serta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Yang kedua, kita harus terus beriman dan mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas situasi yang terjadi saat ini. Bagaimana caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan tekun berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Tekun berdoa, membaca Alkitab, kemudian melakukan saat teduh bersama keluarga di rumah, bersama mama, papa, kakak, dan adik. Itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda
bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tetap mengandalkan Tuhan walaupun dalam keadaan sulit seperti yang sekarang ini kita alami. Nah, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita itu selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari dalam keadaan apapun. Karena Dialah Allah yang selalu menolong kita. Dialah Allah yang kita. Dialah Allah yang selalu menemani kita. Allah yang selalu menghibur kita. Dan dialah Allah yang mampu menyembuhkan kita ketika kita sakit. Jadi adik-adik tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan ya. Nah, adik-adik sekarang kakak minta semua adik-adik di rumah untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sama-sama kita akan baca tulisan yang ada di slide adik-adik ya. Kakak akan menghitung dan adik-adik semuanya kita semua sama-sama membaca. 1, 2, 3. Immanuel bukan slogan, Yesus adalah Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Yole. Nah adik-adik, luar biasa ya, kita mendapatkan kekuatan dan semangat karena Allah menyertai kita. Immanuel bukan hanya ada tahun 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini. Yuk, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi lagu Anak yang Dijanji, tapi hanya refnya saja. Immanuel, Allah menyertai kita. Sungguh cerita yang indah ya, Kak Joanna. Betul banget Kak Eko. Dari cerita di atas kita jadi ingat kembali ya Kak Eko, bagaimana bahwa Allah ternyata selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita ya. Jadi responnya kita harus bersyukur, kita tetap beribadah, kita tetap taat pada Tuhan walaupun kondisi pandemi ini ya. Betul, Kak Joanna. Dan juga tetap semangat dan beriman kepada Tuhan. Nah, untuk merespon cerita firman Tuhan, rekan kita Yohana akan menyampaikan suatu puisi Natal yang indah. Bagaimana sikap kita menghadapi, menyambut hari Natal. Silakan. Halo semua, hari ini Yohana mau membaca puisi tentang Asalkan Yesus bersama kita. Selamat mendengarkan. Tidak apa-apa, Papa, bila Natal kali ini aku memakai baju yang lama. Aku akan tetap lebih gemerlap daripada pohon terang itu. Karena sukacitaku berpendar di hatiku. Tidak apa-apa, Mama, sepatuku yang lama masih indah dipandang. Bintang pengharapan menuntunku tetap, membawaku percaya dengan hati mantap. Tidak ada kue lezat dan kado berpita. Sungguh tidak mengapa, Papa, Mama tercinta. Asalkan Yesus bersama kita. Oh, alangkah indahnya hidup kita. Indah ya. Iya, Kak Eko. Nah, jadi Tidak ada apa-apa kalau tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, kalau tidak ada makanan yang lezat, tidak ada kado Natal. Yang penting hati. ya Allah beserta dengan kita. Nah, salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kita karena penyertaan Allah, kita dengan memberikan persembahan. Gimana caranya Kak? Caranya bisa di-scan
dengan nanti ada kode QR QR tadi ya. yang ada di layar. Atau bisa juga nanti persembahannya dikumpulkan dibantu oleh Papa Mama. Nanti Papa Mama yang akan Datang ke gereja ya. datang ke gereja untuk Atau- mengumpulkan ke gereja. Atau transfer ke rekeningnya. Atau transfer ke rekening. Ya, untuk menyambut persembahan kita akan menyanyikan Hai Mari Berhimpun, Mari tapi berhimpun, bait bait yang yang keempat. keempat. Ya. Melihat bintang. Melihat bintangnya datang orang Majus. Melihat bintangnya datang orang Majus, menghantar emas, kemenyan dan mur. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Kristus yang hari ini kelahiranmu dirayakan, hadir ke dunia, membawa terang, membawa keselamatan bagi kami. Kami mau merespon dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati uang persembahan yang kami kumpulkan, kiranya itu boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya juga orang-orang yang menggunakan, mengolahnya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya respon kita untuk menyiarkan apa yang telah kita dengarkan. ya. Jadi berita Natal itu bukan hanya untuk para gembala pada saat itu, bukan hanya juga untuk kita yang ada di sini di Natal Sekolah Minggu, tapi kita mau sebarkan ke seluruh, ke Seluruh teman-teman, dunia. ke keluarga, ya, manapun. Kita akan nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita akan menutup rangkaian kebaktian kita, dan doa penutup akan disampaikan oleh Kak David. Silakan Kak David.
Saya penuh bahwa Engkau Allah selalu memberkati kami. Engkau Allah sumber pengharapan, akan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke Kak Eko, sekarang kita mau ada apa nih? Ya, tadi kan udah kita sebut di awal ya. Setelah kebaktian kita akan ada lanjutan kuisnya ya. Masih ada berapa? 7 ya. 7 soal. Ada 7 pertanyaan lagi yang tentang isi ceritanya ya. Nah, nanti Kak Yole, Kak Rita, dan Kak Peti yang akan memandu kita di dalam kuis cerita Alkitab. Oh iya juga hadiahnya ya. Tadi sudah ada 3 orang ya yang dapat hadiah. Jadi masih ada 7 hadiah lagi. Nanti akan dikirim atau disampaikan ke adik-adik hadiahnya ya. Ya, silakan Kak Yole, Kak Rita, dan Kak Peti. Ya, jadi 5 soal pertama itu untuk per kelas. Ya, nanti ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Lalu yang 2 soal terakhir itu nanti soal rebutan. Semua kelas boleh mengikuti. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, caranya begini. Nanti kakak mulai dari kelas 4 dulu. Ya, kelas 4 1 soal. Ya, kelas 4 1 soal. Lalu untuk menjawabnya, adik-adik harus angkat tangan. Nanti Kak Peti dan Kak Rita menyebutkan siapa yang harus menjawab. Jadi nggak boleh langsung jawab. Ya, angkat tangan terus langsung jawab. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi setelah angkat tangan, nanti akan ditunjuk. Oh, itu si Maria. Oh, itu si Marta. Begitu. Mengerti? Mengerti. Oke, nah sekarang soal untuk kelas 4. Jadi semua adik-adik kelas 4 siap-siap ya. Udah ada siap-siap kelas 4? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Kak Peti sama Kak Rita siap-siap ya. Siapa yang menjawab duluan ya? Siap, Kak. Oke, yuk. Ini soal untuk kelas 4. Ayo, ya. Soalnya nggak diulang ya, cuma 1 kali. Ya, cuma 1 kali. Bacaan Alkitab hari ini tertulis di Ada cinta. Matius 1 ayat 23 Kak. Ya, benar. Ditulis namanya ya. Cinta, kelas 4 ya. Oke. Pintar adik-adik ya. Sekarang soal untuk kelas 5. Mana kelas 5? Udah siap? Sudah. Oke. Ya, ingat ya caranya ya. Angkat tangan, tunggu disebut namanya. Soal kelas 5. Apa arti Immanuel? Kiria. Apa? Maaf, kiri. Menyertai. Allah menyertai kita.
Benar Kak Yola? Oke. Siapa namanya tadi? Krialis Analaska. Ya, tolong Kak Rita tulis juga namanya. Aku nggak jelas. Ya. Oke. Sekarang kelas berapa ya? Kelas 6 Kak. Kelas 6 ini kalau saat teduh pinter-pinter nih, rajin-rajin ya. Waduh, ini saingannya banyak nih kelas 6 nih ya. Oke, kelas 6. Sudah siap kelas 6? Oke. Sebutkan satu lagu Natal. Joshua. Ya, siapa Kak? Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Kamu terbuka suaranya? Enggak. Joshua katanya Kak Peti tadi Kak. Ya, Joshua. Joshua jawabnya apa tadi? Selamat Hari Natal Kak. Merry Christmas. Oke. Lagunya seperti apa coba? Iya, coba. Coba lagunya seperti apa? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Berarti enggak ya? Judulnya bukan itu ya? Sama sih. Judulnya We Wish You Merry Christmas itu bukan Merry Christmas ya. Oke. Jadi itu soalnya salah. Apa jawabannya salah ya? Dilempar nggak Kak Yola? Dilempar. Dilempar tapi judulnya harus benar ya. Kalau salah lagi berarti kelas 6 ada yang menang loh ini. Oke. Ya, yang sudah disebutkan nggak boleh disebutkan lagi. Oke? Ya. Sebutkan satu judul lagu Natal. Oke, Vanuel. Oke, Vanuel. 1000 lilin. Oke, 1000 lilin. Oke, coba nyanyikan dulu lah. Dinyanyikan dulu dong. Ya. Vanuel nyanyi. Harus dinyanyikan, harus lengkap dia, Vanuel. 1000 lilin nyala. Oke. Ya, ayo. Oke. Terima kasih, Manuel. Sekarang kelas 7. Kelas 7 ya. Wah, ini kelas 7 berarti kelasnya udah pinter-pinter nih ya. Jadi soalnya susah dikit nih ya. Oke. Kelas 7 siap-siap ya. Apa arti nubuat? Pesan Tuhan. Loh, emang sudah disuruh jawab? Belum ada, Kak. Belum ditunjuk, Kak. Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu. Tunjuk ya. Oke, sekarang soalnya ganti. Ya, soalnya gugur karena belum ditunjuk sudah jawab. Oke, sekarang diganti. Yaitu kitab yang menubuatkan kota tempat kelahiran Yesus. Kitab apa yang menubuatkan kota tempat kelahiran Yesus? Kitabnya. Tadi Kak Rita udah sebutin dalam cerita. Kitab. Ya. Siapa Kak? Udah tunjuk Kak? Belum ada yang tunjuk tangan kayaknya Kak. Belum ada ya? Ini kelas 7 hadir nggak? Kelas 7 hadir nggak? Kelas 7 malu-malu Kak. Ada Gabriel kelas 7. Kak. Ada. Siapa? Saya Paula. Ya Paula. Oke, Paula, ayo. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya Kak. Salah. Lemparkan Kak, lemparkan. Ya, udah salah ya. Berarti gugur soalnya. Dikasih lagi nggak kelas 7 Kak? Iya, kasih aja Kak. Kasih lagi ya. Oke, ini terakhir ya untuk kelas 7 ya. Sudah habis nih soal kakak jadinya ya. Ya, kelas 7 nih. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur? Kelas 7. Saya Kak, Lingga. Ya, siapa tuh? Lingga Kak. Lingga. Lingga kelas 7. Kameranya rusak. Ya. Oke. Langsung jawab Lingga.
Berdoa dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke. Gimana Kak Peti? Tadi yang cerita Kak Peti nih. Ya, benar. Berdoa. Bernyanyi dengan Ya, oke. Ya. Terima kasih Lingga. Oke. Sekarang kelas 8. Ya, kelas 8. Nah, kelas 8 nih susah juga nih ya, susah juga. Ya. Yaitu ini soalnya. Nubuat Immanuel tertulis di Yesaya. Sudah ditunjuk belum? Sudah ditunjuk belum? Aduh, kelas 8 gimana sih? Orang belum ditunjuk udah jawab. Oke, sekarang ulang lagi nggak nih? Ya, kalau masih ada soalnya Oke. Soalnya adalah sebutkan 2 pesan dalam video. Yang kelas 8. Kelas 8 ada yang hadir nggak? Abigail. Siapa lagi? 2 pesan ya? Ya. Nggak ada ya kelas 8 ya? Oke. Hanya Abigail saja, Kak. Oh, berarti yang tadi benar aja. Karena cuma Abigail. Oh, kayaknya cuma Abigail cuma kayaknya. dia. Ya udah dijawab lah, Abigail. Ya, Abigail? Kok cuma 1 yang datang kelas 8 ya? Yang mana, Kak? Ada yang lain Kak, ada Iren. Iren kelas 8 ya? Iya. Oh, ya udah. Ada Ceza. Jadi, enggak. Nggak ada yang mau jawab ya? Kelas 8 ayo. Kalau nggak ada, kakak mau ke soal rebutan. Joseph mau jawab nggak Joseph? Oh, yang tadi teman-teman bersaksi. Pesan apa yang disampaikan oleh teman-temannya tuh? Ya, Iren. Iren di mute. Nah, ada. Jadi, lanjut aja kali. 2 pesan. Apa pesannya? Ya. Iya. Udah ya? Baik kita. Apa? Apa lagi? Ya udah itu Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Kak. Itu kan maksudnya secara terperinci. Kan 2. Tadi ketika Bojan mamanya sakit, apa yang dia lakukan? Berdoa. Berdoa, Kak. Ini soalnya sudah bisa gugur ini. Ya, karena kelas-kelas lain tadi nggak terang-terangin kayak gitu, jadi nggak adil ya. Oke, sekarang kita mau rebutan aja. Semua kelas bisa ikut, oke? Tapi tunggu ditunjuk oleh Kak Rita atau Kak Peti. Oke, tunjuk tangan. Oke, adik-adik boleh tunjuk tangan atau pakai imut tangan ya. Karena Kak Rita juga pakai ngelihatnya tadi juga bukan hanya lihat tunjuk tangan juga tapi pakai imo. Makanya Kak Rita lihat yang paling belakang juga yang nggak ada kameranya. Oke. Terus nggak ada pembisik-pembisik ya yang ngejawab adik-adik sendiri. Oke? Karena kakak dengar ada pembisik-pembisik ini ya. Karena ini Natal sekolah minggu, Natal anak ya. Oke. Jadi adik-adik saja yang menjawab ya. Ini kan kuis. Buat senang-senang aja gitu. Oke. Yuk, ini soal rebutan ya. Oke. Mengapa Yesus disebut anak Daud? Keturunan. Juga.
Keturunan Kak. Apa? Keturunan. Jojo, kata Kak Peti, Jojo. Ayo Jo. Apa ya kayaknya Aduh. Kok ribut ya? Yuk kita di mute dulu yuk semuanya yuk. Ini kenapa? Ya, kakak ulang ya. Rebutan ya. Mengapa Yesus disebut anak Daud? Itu ada Anak Gracia, angkat tangan. Siapa lagi tuh? Kakak-kakak, ada yang lebih dulu nggak? Tadi ada Laska, tapi tadi kan Laska udah jawab ya. Karita pilih weekend. Halo. Weekend jawab. Karena keturunan. Karena keturunan. Keturunan gimana sih maksud keturunan? Lengkapi. Turunan Daud. Yesus kan. Kak. Itu ditanya. Itu pertanyaannya. Nah, ditanya. Pertanyaannya. Mengapa Yesus disebut anak Daud? Lah, aku tadi jawab kok. Emang itu pertanyaan. Ya. Jawabnya apa? Karena asal Yesus dari keturunan Daud, Kak. Siapa? Yesusnya katanya berasal dari keturunan Daud. Daud. Ya kan nggak tiba-tiba jadi keturunan Daud. Ini anak Daud. Pertanyaannya, mengapa Yesus disebut anak Daud? Nggak tahu Kak, nggak jadi Kak. Nggak jadi. Ayo siapa lagi yang bisa? Yuk. Ini ada kata anak Daud. Ya jadi sebenarnya clue-nya udah dapat. Cinta. Ya. Karena Yesus anak keturunan Daud. Tadi udah dijawab. Lagi? Ada Abigail, Kak. Abigail atau Adrin nih? Di unmute dulu. Saya Kak. Ya, Abigail. Karena Yesus merupakan anak dari keturunan Daud. Gimana Kak Yola? Siapa ya keturunan Daudnya? Yusuf berasal dari anak keturunan Daud. Yusuf, oke. Benar, ya. Kalau ada anak pasti ada bapaknya dong ya. Jadi karena Yusuf ayahnya keturunan Daud, ya gitu. Oke. Satu lagi ya soal rebutan ya. Satu lagi. Oke. Nubuat Immanuel disampaikan oleh berbagai nabi-nabi. Sebutkan dua nama nabi. Ya saya. Siapa suruh jawab? Saya. Dulu. Saya. Kita angkat Saya. tangan dulu. Angkat tangan dulu, Nak. Oke, mulai. Siapa Kak Peti? Axel ya. Axel katanya. Axel. Axel di mute dulu. Di unmute. Diaktifin. Aku Axela. Iya, Axela. Yeremia dan Mika. Yeremia dan Mika. Tadi gimana Karita, benar nggak? Iya Kak, Yeremia, Nabi Yeremia dan Mika. Oke. Sudah, soal saya sudah habis. Oke. Kak, pemenangnya bisa di itu Kak, bisa dibacakan Kak. Yang menang itu yang dapat tadi ada Cinta dari kelas 4, terus Kirya Nalaska dari kelas 5,
Fanuel dari kelas 6, Lingga dari kelas 7, Abigail dari kelas 8, dan juga Aksela ya tadi ya? Ya. Aksela. Aksela kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Nah, itu aja, Kak. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Ya, terima kasih kepada Kak Yole, Karita, dan Kak Peti. Terima kasih kepada Kak Yole, Karita, dan Kak Peti yang sudah memandu acara kuis yang sangat menarik. Wah, seru banget ya Kak Eko tadi. Jadi rebutan bagi adik-adik ya. Selamat juga kepada adik-adik. Ada 7 adik-adik yang sudah mendapatkan hadiah jadi pemenangnya. Termasuk yang tadi 3 di depan, berarti ada total ada 10. Ada 10 pemenang. Nanti handphonenya jangan dimatiin ya, nanti kakak-kakak akan hubungi bagaimana nanti mengirimkan hadiahnya ke adik-adik. Nah, kira-kira hadiahnya apa ya? Ditunggu aja ya. Tunggu aja ya, biar penasaran ya adik-adik hadiahnya apa. Oke, nah kita akan mendengarkan kata sambutan ya dari Ketua Komisi Anak GKI Depok, Kak Nita. Silakan Kak Nita. Selamat sore adik-adik semua. Sore Kak. Kita bersyukur ya adik-adik di tahun 2020 ini kita bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan sampai hari ini kita juga bisa merayakan Natal bersama-sama Komisi Anak dan Sekolah Minggu GKI Depok. Walaupun kita melakukan semuanya itu dari rumah, tapi kita percaya itu adalah bentuk penyertaan Tuhan buat kita selama masa pandemi ini. Karena itu kakak-kakak sekolah minggu berterima kasih kepada adik-adik yang selalu rajin dan semangat mengikuti sekolah minggu. Ya, rajin dan bersemangat melakukan saat teduh setiap hari. Ya, dan saat ini juga rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Di tahun yang akan datang kita tetap seperti itu ya adik-adik. Yang sudah rajin tetap rajin, yang kemarin-kemarin masih agak males-malesan, hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa dalam setiap keadaan Tuhan menyertai, akan menjadi semangat ya, walaupun 2 atau 3 minggu ke depan kita masih beribadah secara online ataupun kegiatan-kegiatan yang lain kita masih lakukan secara online. Kakak harapkan adik-adik semua mau tetap semangat, tetap bersyukur, tetap sukacita. Nah, menutup tahun kita ini, kita juga akan mendengarkan pengumuman. Jadi selama masa Advent kemarin kan kita ada lomba-lomba ya. Ada 2 lomba, yaitu lomba menyanyi bersama keluarga dan menghias atau mendekorasi rumah bersama keluarga. Mau tahu bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat tayangan berikut ya. Anak yang dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel. Allah menyertai kita.
pujian, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya, itulah hasil video-video terbaik dari Lomba Advent tahun ini. Jadi adik-adik yang tadi sudah diumumkan hadiahnya ditunggu ya di rumah. Nah, Kak Eko dan Kak Joanna sebelum kita tutup, buat adik-adik sekolah minggu semuanya, kakak-kakak punya souvenir Natal buat adik-adik. Souvenirnya apa ya? Souvenirnya seperti yang Kanita pakai ini, masker khusus untuk adik-adik sekolah minggu, supaya kita tetap jaga kesehatan Kak Eko, jaga protokol kesehatan. Nanti dikirim ke alamat masing-masing. Nanti ya, dikirim Kak, ke alamat masing-masing, tapi adik-adik harus mengisi ya, jangan sampai lupa mengisi data yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak di WA group masing-masing. Yang belum masuk WA group boleh kontak kakak-kakak sekolah minggu yang lain supaya cepat kita daftar dan kita kirimkan maskernya. Oke. Ya, maskernya ya bagus ya, temanya tema Natal ya Kak Iya, Dita tema ya. Natal, ada tulisannya Komisi Anak. Oke. Ya, ditunggu hari ini ya semuanya alamatnya supaya bisa segera kita kirimkan. Iya. Demikian Kak Eko dan Kak Terima kasih Kak Joanna. Nita. Sama-sama. Ya. Selamat kepada adik-adik yang tadi sudah diumumkan, yang sudah mengirimkan video hiasan Natal dan juga video menyanyikan lagu bersama keluarga. Nanti juga akan mendapatkan hadiah dan akan dikirim oleh kakak-kakak sekolah minggu di sini. Nah, oke, satu lagi pada pengumuman libur ya adik-adik. Pakai video. Oke. Ditonton di video berikut. Ada tayangan videonya ya untuk libur sekolah minggu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, selama itu adik-adik bisa beribadah bersama keluarga. Jadi kita ketemu lagi ibadah sesuai jadwal yang ada nanti tanggal 10 Januari adik-adik. Nah, sebelum kita menutup acara perayaan ini, kita mau foto bersama. Ya, adik-adik silahkan nyalakan kameranya semua. Ya, nanti kakak akan yang lucu. Ya, berikan senyuman yang paling manis, yang mau ketawa boleh, yang mau bergaya boleh, silakan. Ya. Silakan kameranya dinyalakan. Oke, nanti Kak Eko Ya, akan nanti akan menghitung ada sampai 3 ya. Ya. Karena nggak cukup, nanti akan ada 3 screen ya. Ya, nanti tunggu aba-abanya. Ya, jangan lupa kamera di on. Masih ada yang belum? Tidak kakak-kakak? Oke, udah di on semua. Ya, yang pertama dulu ya. Sudah semua nyala Kloter kameranya? pertama udah siap semua ya. Ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Ya, yang masih yang pertama. Yang kedua ya, siapkan adik-adik. Ya, yang kedua siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, masih Kloter ada terakhir. screen yang terakhir, yang ketiga adik-adik. Ya, disiapkan. Yang masih belum nyala, silakan dinyalakan screen-nya. Iya,
Oke, kita akan hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, mantap. Oke, jadi bagaimana kita menutup rangkaian acara kebaktian dan perayaan Natal kita, Kak Joanna? Untuk menutup acara Natal ini kita mau menyanyikan lagu Selamat Hari Natal, ya. Ya, adik-adik boleh berdiri, boleh ya. Kita nyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal Hari Natal menyambut tahun baru 2021 dan kita ketemu lagi tanggal 10 Januari 2021. Selamat Natal. Dadah. Ya, yang mau bersalam-salam boleh Selamat Natal adik-adik. Yang baru mau bersalam Natal ke teman-teman yang lain boleh, silakan adik-adik. Selamat Natal kakak-kakak yang di rumah, Kak Yole, Kak Betty, Kak Rita. Terima kasih Catherine, Yohana yang sudah ikut menyumbangkan lagu dan puisi. Terima kasih Kak David. Selamat Natal Edgar. Selamat Natal. Selamat Natal